Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Sinta di sesi mitos atau fakta di mana kita akan membongkar berbagai anggapan populer soal tubuh manusia dengan sudut pandang medis, bukan katanya-katanya. Hari ini kita bahas topik yang sering jadi perdebatan. Katanya, wanita lebih cepat capek dari pria saat berhubungan atau aktivitas fisik berat. Bener nggak sih? Atau cuma mitos yang tumbuh dari cara pandang sosial aja? Nah, sebelum kita bahas dari sisi medis, kita perlu pahami dulu bahwa rasa capek itu subjektif, tapi juga punya dasar biologis. Segmen pertama, peran kesehatan reproduksi dalam daya tahan. Sekarang kita bahas sisi yang sering diabaikan, kesehatan reproduksi. Pada wanita, fluktuasi hormon estrogen dan progesteron mempengaruhi stamina terutama saat masa menstruasi atau ovulasi. Bahkan, anemia akibat kehilangan darah bulanan bisa menurunkan energi harian tanpa disadari. Sementara pada pria, masalah hormonal seperti penurunan testosteron karena stres kronis atau obesitas juga bisa membuat tubuh cepat lelah. Artinya, kondisi kesehatan reproduksi punya peran besar dalam menentukan siapa yang cepat capek. Segmen kedua, perbedaan fisiologis antara pria dan wanita. Secara ilmiah, tubuh pria dan wanita memang punya perbedaan komposisi otot, hormon, dan kapasitas energi. Pria biasanya punya massa otot lebih tinggi, kadar testosteron lebih banyak, serta kapasitas paru dan jantung yang sedikit lebih besar. Artinya, secara fisiologis, pria memang bisa menghasilkan tenaga dan daya tahan fisik yang lebih tinggi dalam jangka waktu tertentu. Tapi apakah itu berarti wanita selalu lebih cepat capek? Belum tentu, karena di sisi lain, tubuh wanita justru lebih efisien dalam menggunakan energi aerobik, alias kemampuan menggunakan oksigen untuk mempertahankan aktivitas yang lama. Penelitian menunjukkan bahwa wanita lebih tahan terhadap kelelahan otot dalam aktivitas jangka panjang, seperti bersepeda, berjalan jauh, atau aktivitas yang memerlukan ritme konstan. Sedangkan pria, meskipun lebih kuat secara instan, lebih cepat kehilangan stamina ketika beban meningkat secara terus-menerus. Jadi, capek atau tidak bukan cuma soal gender aja, tapi juga soal kondisi hormon, pola tidur, dan kesehatan umum. Segmen keempat, saat berhubungan siapa yang lebih cepat capek? Nah, ini bagian yang sering jadi bahan diskusi hangat. Secara anatomi dan fisiologi, pria biasanya lebih aktif secara fisik dalam proses hubungan, sehingga energi yang digunakan bisa lebih besar. Sementara wanita, walaupun gerakannya bisa lebih lembut, mereka memiliki toleransi kelelahan otot lebih tinggi. Namun, ada satu hal penting. Kelelahan saat berhubungan bukan cuma soal tenaga fisik, tapi juga mental dan emosional. Wanita cenderung lebih peka terhadap suasana hati dan kenyamanan emosional. Jika kondisi psikologis mereka tidak rileks, rasa capek bisa datang lebih cepat, bahkan sebelum tubuh benar-benar kehabisan energi. Pria di sisi lain bisa terlihat lebih kuat secara fisik, tapi setelah mencapai titik tertentu, penurunan energi bisa terjadi mendadak, terutama kalau kadar gula darah dan oksigen turun drastis. Segmen kelima, penelitian dan fakta ilmiah. Beberapa riset dari bidang fisiologi olahraga menunjukkan bahwa wanita memiliki kemampuan lebih baik dalam muscle endurance, daya tahan otot jangka panjang. Sebaliknya, pria unggul dalam power output, yaitu kemampuan menghasilkan tenaga dalam waktu singkat. Sebuah studi dari University of British Columbia bahkan menemukan bahwa wanita bisa mempertahankan kontraksi otot 30% lebih lama dibanding pria dengan beban yang sama. Tapi tentu saja hasil ini sangat tergantung pada kebugaran individu, pola makan, dan gaya hidup masing-masing. Segmen keenam, pandangan medis secara umum. Jadi kalau ditanya, apakah benar wanita lebih cepat capai dari pria? Jawabannya tidak mutlak. Secara ilmiah, wanita tidak selalu lebih cepat capek. Justru dalam beberapa konteks, mereka lebih tahan. Yang membuat wanita terlihat cepat capek biasanya karena faktor eksternal,
seperti kurang tidur atau anemia ringan, tekanan psikologis, kurang asupan nutrisi, atau siklus hormonal yang sedang tidak stabil. Sedangkan pria bisa terlihat lebih kuat di awal, tapi cepat menurun saat stamina terpakai penuh. Jadi keduanya punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi bagaimana menjaga keseimbangan tubuh, pikiran, dan hormon. Segmen 7, aspek psikologis dan emosi. Tubuh wanita punya hubungan kuat antara kondisi psikologis dan fisik. Saat stres atau tertekan, tubuh mereka bisa langsung bereaksi dengan kelelahan, nyeri kepala, atau turunnya gairah. Sedangkan pria biasanya lebih terfokus secara fisik, tapi mereka juga tidak kebal terhadap tekanan psikis. Stres berlebihan bisa menurunkan kadar testosteron dan membuat stamina menurun drastis. Jadi, kalau berbicara tentang capek, faktor emosi berperan sama besarnya dengan faktor fisik. Segmen ke-8, perbedaan metabolisme dan pemulihan energi. Tubuh pria membakar energi lebih cepat karena metabolisme mereka lebih tinggi. Tapi justru karena itulah mereka juga lebih cepat kehilangan tenaga. Wanita, meskipun metabolisme lebih lambat, memiliki sistem penyimpanan energi yang lebih efisien, terutama dalam bentuk lemak sehat. Inilah alasan kenapa wanita bisa lebih tahan dalam aktivitas yang ritmis dan lama. Segmen 9. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi cepat capek? Beberapa tips dari sisi medis untuk menjaga stamina antara lain: 1. Cukup tidur minimal 7-8 jam setiap malam. 2. Konsumsi protein dan zat besi cukup terutama bagi wanita untuk mencegah anemia. 3. Rutin olahraga ringan seperti yoga, jogging, atau berenang. 4. Kelola stres dengan relaksasi, napas dalam dan meditasi. 5. Jaga hidrasi tubuh. Ingat, tubuh yang bugar bukan yang paling kuat, tapi yang paling seimbang. Nah, jadi intinya teman-teman, mitos bahwa wanita lebih cepat capek dari pria itu tidak sepenuhnya benar. Setiap tubuh punya cara berbeda dalam menggunakan dan memulihkan energi. Yang paling penting bukan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, tapi bagaimana kita menjaga keseimbangan tubuh, pikiran, dan hormon. Mulailah dari hal sederhana: tidur cukup, makan bergizi, olahraga rutin, dan tentu saja saling memahami ritme pasangan masing-masing. Tubuh yang sehat bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang tahu kapan harus berhenti dan memulihkan diri. Saya Dr. Sinta undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan dan bikin kamu lebih bijak dalam memahami tubuh sendiri maupun pasanganmu. Tetap sehat dan bahagia ya.